Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Laras Rumata dengan NPM 18 10 63 10 80 048. Saya perwakilan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 akan membahas mengenai pengembangan retorika di negara maju. Dan adapun anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Emilia Laras Permata, dengan NPM 18 10 63 10 80 048, dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Fitri Rahmaniar dengan NPM 18 10 63 10 80 191, dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Meshika Anggun Nurmalita dengan NPM 18 10 63 10 80 022. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan retorika di negara maju. Memasuki zaman modern, perkembangan retorika tidak dapat dilepaskan dari jasa-jasa beberapa negara maju di dunia ini, terutama pada negara Prancis, Inggris, Amerika, dan Jerman. Sekitar abad ke-20, pengertian retorika pada umumnya mengalami pergeseran arah, yaitu lebih epistemologis, aliran yang disebut sebagai gerakan Belles Lettres, dan aliran yang disebut juga sebagai gerakan elokusionis. Selanjutnya, di mana negara Prancis sebagai pintu gerbang revolusi. Gerakan humanisme di Prancis dalam aspek tertentu telah melahirkan penyair-penyair, pengarang, moralis, dan pengkhotbah terkenal. Yang pertama ada Mirabeau pada tahun 1749 sampai dengan 1791, ialah ahli pidato terkenal. Ia menguasai teknik berdebat, suara yang jelas, dan mimik yang menarik, serta pengungkapannya tajam dan logis. Yang kedua ada Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai dengan 1821, ialah seorang diktator yang memiliki banyak bakat dan mengenal jiwa manusia secara teliti. Dan yang terakhir ada Charles de Gaulle pada tahun 1890 sampai dengan 1970, ialah seorang jenderal yang mengangkat suara dari tempat pengasingannya di London untuk mendorong rakyat Prancis supaya kuat bertahan dalam menghadapi tantangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Rahmaniar. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Fitri Rahmaniar, NPM 191 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Emilia Laras. Memasuki zaman modern, perkembangan retorika tidak dapat dilepaskan dari jasa-jasa beberapa negara maju di dunia ini. Di antaranya yaitu negara maju di dunia ini. Di antaranya yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Emilia Laras, negara yang pertama yaitu negara Prancis. Kemudian, negara yang kedua yaitu negara Inggris. Nah, negara Inggris ini melahirkan banyak tokoh retorika. Orang mempelajari ilmu retorika secara sistematis dan mengembangkannya dengan karakter tersendiri. Sebagaimana bangsa Romawi, bangsa Inggris yakin bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki daya untuk mempengaruhi dan menguasai manusia. Oleh karena itu, ilmu retorika dipergunakan untuk menguasai manusia. Selain itu, ilmu retorika secara umum dipergunakan dalam usaha memperluas kekuasaan kerajaan Inggris. Secara alamiah, orang Inggris adalah manusia pendiam, dalam arti bahasa dan gerak motoris tubuhnya kurang dinamis. Tetapi para pemimpin Inggris ajari ilmu retorika secara teliti dan melatih diri secara intensif dalam seni berbicara. Nah, berikut ini merupakan beberapa fase kejayaan ilmu retorika Inggris yang terkenal. Yang pertama yaitu pada masa kejayaan Ratu Elizabeth. Nah, pada masa kejayaan ini, ilmu retorika berkembang di daratan Inggris berkat pengaruh humanisme. Nah, Thomas Wilson menulis sebuah buku berjudul Seni Retorika pada tahun 1553. Yang sangat dikenal di kalangan orang Inggris. Kemudian, Francis Bacon
dalam bukunya yang berjudul The Fourth Creed The Learners, yang merupakan kemajuan dalam belajar. Buku ini terbit pada tahun 1605. Buku ini memberikan penilaian mengenai ilmu retorika dengan mengatakan bahwa kebijaksanaan menciptakan dan ketakjuban, tetapi kepandaian berpidato dalam soal dagang dan kehidupan bernegara menciptakan efek yang jauh lebih besar. Tokoh yang selanjutnya yaitu William Shakespeare. Kemudian, masa revolusi Puritanis. Nah, pada masa ini, ilmu retorika juga berkembang pesat. Tokoh terkenal dari masa ini yaitu Oliver Cromwell. Dia mempergunakan ilmu retorika sebagai wadah dalam bidang politik dan agama untuk mencapai tujuan politisnya. Kemudian, tokoh selanjutnya yaitu John Milton. Dalam bukunya yang berjudul Das Verloren Paradise, Milton membuat sintesis antara politik dan agama dengan mempergunakan ilmu retorika. Menurutnya, agama dan politik harus saling melengkapi. Kemudian, masa jaya antara abad ke-17 dan ke-19. Pada abad sekitar 17 sampai 19, muncul ahli-ahli pidato terkenal di Inggris. Di antaranya yaitu William Pitt Senior dan Junior, Henry Fox, Edmund, dan William Gerard Hamilton. Dalam masa ini, retorika pertama-tama merupakan hasil dari suatu situasi politis. Perdebatan-perdebatan dalam parlemen pada masa itu menampilkan secara jelas kejayaan ilmu retorika. Kemudian, selanjutnya itu masa kejayaan Victoria. Nah, pada masa ini merupakan masa peralihan dari gaya berbicara aristokratis ke demokratis. Nah, pada masa ini terbentuk kelompok debat atau debating societies. Nah, ciri utama retorika pada masa ini adalah bahwa kepandaian berpidato keluar dari lingkungan parlemen dan istana, lalu menyebar luas di kalangan rakyat jelata. Kemudian, yang selanjutnya itu pada abad ke-20, di Inggris, seni berpidato disebut sebagai zaman perak. Nah, dua tokoh utamanya yaitu David Lloyd George, yaitu seorang politikus dari Hull yang menampilkan retorika modern yang bersifat populer karena berpidato untuk masa rakyat. Dan yang selanjutnya itu Winston Spencer Churchill, yaitu seorang politikus Inggris terbesar yang mengalami 2 perang dunia. Negara selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat. Negara ini menganut sistem demokrasi Anglo-Amerikan. Amerika Serikat sudah memiliki tradisi retoris parlemen sejak kira-kira 200 tahun terakhir. Nah, retorika di Amerika mengalami beberapa tahap perkembangan. Di antaranya yaitu yang pertama, pada masa awal. Terdapat tokoh-tokoh penting dalam masa awal ini, di antaranya yaitu Patrick Henry pada tahun 1736 sampai 1799 yang berasal dari Virginia yang terkenal dengan seruannya yaitu kebebasan atau kematian. Kemudian tokoh-tokoh lainnya yaitu seperti John Quincy Adams pada tahun 1767 sampai 1848, kemudian Thomas Jefferson pada tahun 1743, kemudian pada tahun 1826. Kemudian James Monroe pada tahun 1758 sampai 1831. Nah, James Monroe ini dikenal sebagai pencetus doktrin Monroe pada tahun 1828. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Fitri Rahmaniar. Yang kedua, selama Perang Saudara pada tahun 1861 sampai 1865, masa ini adalah masa suram yang terjadi di Amerika, yaitu bergolaknya Perang Saudara. Persoalan yang dihadapi pada masa ini adalah penghapusan perdagangan budak di negara bagian selatan.
Dalam situasi ini muncul beberapa ahli pidato terkenal, yaitu pertama Henry Cha pada tahun 1777 sampai 1852. Seorang senator dan anggota Kongres yang juga merupakan kompromis terkenal, melalui seni berbicara yang indah dan meyakinkan, ia berhasil mencegah perpecahan antara negara bagian utara dan selatan. Yang kedua, John Calhoun pada tahun 1782 sampai 1850 memiliki kepandaian berbicara, khususnya dalam diskusi dan debat. Bakat retorisnya sangat membantu Henry Charles. Yang ketiga, Daniel Webster pada tahun 1182 sampai 1857, senator dan demagog terbesar pada masanya. Ia dijuluki The Most Danish-nya orang-orang Yankee. Dalam pidatonya pada tanggal 7 Maret tahun 1850, ia mencoba keterampilan retorisnya untuk meyakinkan rakyat Amerika agar tetap mempertahankan persatuan bangsa. Yang keempat, Abraham Lincoln pada tahun 1809 sampai 1865, Presiden Amerika Serikat ke-16, salah satu pidatonya yang terkenal dibawakan ketika meresmikan Taman Pahlawan Gettysburg pada tanggal 19 November tahun 1863, sangat singkat namun berkesan dan tidak pernah dapat dilupakan dalam sejarah bangsa. Pidato itu berakhir dengan kata-kata, "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan lenyap dari muka bumi ini." Pada tanggal 4 Maret tahun 1865, dalam pidato pelantikannya untuk presiden kedua kalinya, ia mengimbau negara-negara bagian selatan Amerika Serikat untuk tidak membalas dendam. Kemudian yang ketiga, abad ke-20, tokoh-tokoh retorika yang terkenal pada abad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Theodore Roosevelt pada tahun 1858 sampai 1919 adalah Presiden Amerika Serikat ke-26. Pidatonya yang terkenal ketika terusan Panama dipermasalahkan. Theodore Roosevelt juga seorang politikus yang memiliki taktik besar dalam masalah luar negeri. Yang kedua, Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1882 sampai 1945, Presiden Amerika Serikat ke-32. Tahun 1933 terjadi krisis ekonomi dunia yang juga menimpa Amerika Serikat. Dalam kampanyenya ia berujar, "Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri." Kalimat ini memiliki dampak psikologis yang tinggi sehingga menghapus rasa takut pada hati banyak rakyat Amerika. Dengan cara itu, ia membangun semangat dan rasa percaya diri kepada mereka. Yang ketiga, John Fitzgerald Kennedy pada tahun 1917 sampai 1963. Pada awal abad 20 lahir seorang orator sekaligus Presiden Amerika Serikat yang ke-35, yaitu Kennedy. Ia berhasil mengalahkan Nixon dalam debat calon presiden. Perdebatan itu disaksikan oleh sekitar 70 juta orang. Kennedy keluar sebagai pemenang. Kepandaiannya dalam seni berbicara didemonstrasikan dalam pidato pelantikannya pada tahun 1961. Selain pandai mengungkapkan fakta-fakta, juga diselingi dengan humor yang efektif dan berkesan. Kemudian Jerman, retorika sebagai alat propaganda. Perkembangan retorika di Jerman diawali pada tahun 1933. Pada saat itu kaum Nazi mengambil alih pucuk pemerintahan sampai saat reformasi. Ilmu retorika di Jerman tidak berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena Jerman dikuasai oleh para kaisar yang terlalu otoriter. Orang bawahan atau rakyat jelata tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Kepandaian seni berbicara diprakarsai oleh Martin Luther yang membawa seni berbicara ke dalam mimbar-mimbar gereja. Sekitar Perang Dunia Kedua, ilmu kepandaian berbicara mengalami perkembangan pesat. Kemudian retorika dijadikan wadah untuk menanamkan pengaruh di antara rakyat Jerman, khususnya kalangan generasi muda. Di Jerman, Hitler dan Goebbels
memberikan bukti historis bagaimana retorika disalahgunakan dan hanya membawa malapetaka bagi suatu bangsa dan negara. Malapetaka ini tidak akan terlupakan, baik dalam sejarah dunia khususnya, terutama dalam sejarah bangsa Jerman. Adolf Hitler adalah tokoh termasyhur dalam retorika di Jerman yang berhasil memukau rakyat Jerman sehingga bersedia melupakan apapun. Resep Hitler dalam retorikanya ialah mengunggulkan diri sendiri. Hitler tidak hanya mencari anggota, tetapi juga mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Pidato-pidato Hitler memiliki daya sugesti yang luar biasa. Dengan mudah ia menguasai dan meyakinkan rakyat. Selain Hitler, muncul demagog lain, yaitu Joseph Goebbels. Goebbels adalah seorang demagog yang paling brilian. Hal itu dibuktikan tidak hanya melalui pidato, tetapi juga lewat tulisan-tulisannya. Dia menyadari bahwa ilmu retorika adalah alat untuk berkuasa. Baik, itulah pembahasan mengenai pengembangan retorika di negara maju. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kelompok saya sampaikan. Saya titip pesan, jagalah kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.